teman-teman semua. Kali ini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu kaidah penulisan huruf. Perkenalkan, nama saya Otina Gia. Saya dari Universitas Nias, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Langsung saja, sekarang kita masuk pada materinya, yaitu kaidah penulisan huruf. Kita tahu dulu bahwa kaidah penulisan huruf itu merupakan bagaimana aturan atau tata cara yang digunakan seseorang untuk menulis sebuah buku ataupun sebuah karangan. Tata cara penulisan huruf ini juga merupakan salah satu kaidah penulisan yang sudah tergantung dalam ejaan yang disempurnakan atau EYD. Dalam tata cara penulisan huruf, ada dua penulisan yang harus kita fokuskan, yaitu yang pertama adalah penggunaan huruf kapital atau sering disebut dengan huruf induk, dan yang kedua yaitu penggunaan huruf miring. Yang pertama, kita masuk pada cara penulisan. Sekarang kita masuk pada penulisan huruf kapital yang benar. Nah, di sini teman-teman ada beberapa fungsi atau bagaimana cara kita untuk menulis huruf kapital. Yang pertama itu huruf kapital digunakan sebagai nama pengguna huruf pertama dalam ungkapan yang berkaitan dengan hal kesucian, keagamaan, termasuk kata gantinya. Contohnya di sini Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, di sini dalam penulisan Allah itu selalu menggunakan huruf kapital. Dan juga dengan berikutnya, kita juga harus menggunakan huruf kapital. Fungsi yang kedua yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan yang diikuti nama orang. Nah, benar. Di sini juga kita akan menulis, misalnya menulis nama seseorang dan bagaimana menulis gelarnya. Kita tulis dulu nama seseorang itu menggunakan huruf kapital, dan apapun jabatannya ataupun gelarnya, kita bisa menggunakan huruf kapital dalam penulisan tersebut. Yang ketiga yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti oleh nama orang pemangku jabatan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita menulis nama seseorang itu dengan menggunakan huruf kapital. Nah, di sini juga fungsi berikutnya itu yaitu sebagai huruf pertama untuk penulisan jabatan. Seperti contohnya di sini Presiden Soekarno-Hatta. Fungsi berikutnya yaitu huruf kapital digunakan sebagai pertama nama orang. Dalam penulisan huruf kapital nama orang selalu menggunakan. Yang kedua yaitu teknik menulis huruf miring. Nah, di sini huruf miring juga memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama yaitu huruf miring digunakan untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Nah, di sini juga teman-teman, dalam menggunakan huruf miring ini, yang pertama itu digunakan untuk penulisan nama buku, majalah, surat kabar, dan dikutip dalam tulisan. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau menghasuskan huruf bagian kata atau. Yang berikut, huruf miring digunakan ketika menulis kata, nama ilmiah, dan ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan dengan ejaan yang sempurna atau EYD.